Tauhid Metafisik Channel, spiritualis yang memiliki ilmu kebatinan tingkat tinggi, yang merupakan spesialis, pakar, dan master yang membahas tentang ilmu vibrasi antara diri, Tuhan, dan alam semesta, membahas tentang ilmu metafisika modern, ilmu kebatinan, dan mengupas tuntas rahasia tentang ilmu mustika, pusaka, dan benda berdua. Update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Tidak ada ruginya untuk mengklik lambang merah subscribe, gratis, dan gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel, yaitu Tauhid Metafisik. Yang pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kalau Anda merasakan hal ini, maka ada ciri-ciri Tuhan memberikan Anda ilmu laduni, ya. Nah, saya akan membahas lebih detail tentang ilmu laduni yang telah saya pelajari, baik itu belajar keliling mencari ilmu ataukah dari kitab-kitab yang saya pelajari dari kitab ilmu sufi ataukah tasawuf ataukah al-hikmah, ya. Sebenarnya itu satu ilmu tapi sebutannya berbeda-beda. Disebut ilmu hikmah, ilmu tasawuf, ilmu sufi, ya. Ilmu kebatinan itu satu ilmu, tapi tidak ada hubungannya dengan kesaktian-kesaktian sebenarnya. Tapi itu adalah ilmu batin yang berlandaskan dalil-dalil dalam Al-Quran dan hadis, ya. Nah, kebanyakan awam memandang bahwa ilmu laduni itu adalah ilmu tenaga dalam. Kebanyakan awam memandang, ya, karena terkenalnya seperti itu di Nusantara, ya. Ketika dia dipukul tidak tersentuh dan mental, ataukah seperti silat-silat gaib, ya. Saya pernah membahas tentang hal itu kalau tidak salah sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu, saya lupa, ya. Anda bisa lihat di channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Di sana saya membuka trik ilmu tenaga dalam ataukah silat gaib, ya, yang saya sudah belajar kesana kemari dulu, ya, yang menghubungkan antara 7 cakra manusia yang diaktifkan dengan meminum air yang dibacakan ayat tertentu katanya, ya. Itu sudah sekitar beberapa tahun lalu. Anda bisa lihat di channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali. Nah, sebenarnya ilmu yang dikatakan ilmu laduni itu bukan ilmu tenaga dalam itu, ya. Bahkan ada video TNI yang menguji ilmu laduni ketika dipukul langsung mengeras. Itu sebenarnya adalah ilmu hipnoterapika, ya, yang turun temurun, yang dulunya mungkin belum ditemukan ilmiahnya, ya, sehingga orang tidak tahu menyebutnya mau sebutan apa, sehingga disebut dengan ilmu kontak ataukah ilmu silat gaib ataukah disebut dengan ilmu laduni dan sebagainya. Padahal itu adalah masih dalam tahapan hipnoterapika, ya. Itu alam bawah sadar, bisa disebut juga dengan hal metafisik, karena alam bawah sadar itu tidak bisa dilihat zohirnya, ya. Nah, itu adalah sebuah sistem yang dibuat oleh sebuah kelompok, ya. Kelompok ini sudah membuat sistem yang dimana seseorang yang baru masuk ini akan terdogma ataukah masuk ke alam bawah sadarnya atau tersuges untuk mengikuti semua apa perintah ataukah hal yang diyakini oleh perguruan tersebut, sehingga meskipun di awalnya orang yang fanatik atau tidak mau berargumen akan ilmu tersebut, maka lama-kelamaan akan tersuges untuk merasakan ilmu tersebut, ya. Apakah itu benar? Benar kalau Anda tersuges di perguruan tersebut. Nah, saya dulu pas
sekitar beberapa tahun lalu itu saya tidak merasakan apa-apa ya, sampai dari pagi sampai sore kalau tidak salah saya latihan mengaktifkan cakra, tapi tidak ada hasil sama sekali ya, dengan berbagai macam cara atau teknik yang diajarkan, sehingga itu yang disebut dengan ilmu hipnoterapika bahasa modernnya ya yang sekarang. Tapi perguruan-perguruan itu tidak mengerti ataukah tidak tahu apa ilmu modernnya. Ternyata itu ilmu modernnya adalah ilmu hipnoterapika ya. Nah, tapi itu bukanlah ilmu laduni ya, jangan salah paham. Ilmu laduni bukan silat gaib, bukan tenaga dalam ya. Tapi ilmu laduni dari banyak kitab-kitab ataukah buku-buku yang saya baca itu adalah kecerdasan alami yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang hamba ya. Kecerdasan alami yang artinya adalah dia belajar itu tanpa guru ya. Karena langsung Allah membimbing orang itu untuk diberikan ilmu. Itu namanya ilmu laduni. Jadi langsung tanpa guru. Apakah ada hal seperti itu? Ada. Tapi kalau secara logis awam itu seperti istilah disebut belajar tanpa guru, gurunya setan gitu ya. Padahal tanpa guru pun ibaratnya guru yang langsung mengajar itu bisa terbukti kita lakukan ya. Misalnya Anda melihat dari YouTube bagaimana cara memperbaiki radio rusak, karena Anda ikuti Anda bisa memperbaiki. Atau misalnya saya dulu ya belajar bahasa Inggris ya, sampai saya ikut debat nasional dulu bahasa Inggris dan membuka kursus. Itu saya otodidak, kebanyakan dari belajar membaca buku dan langsung praktek ke daerah-daerah pariwisata yang banyak turisnya, sehingga saya bisa ya. Dan banyak hal yang tidak mesti harus orang langsung ngajar kita, tapi kita bisa ya. Dan banyak karya-karya manusia yang menciptakan buku, menciptakan sesuatu yang luar biasa karena hasil dari penelitian dia ya. Dan teknologi yang makin canggih membuat kita bisa belajar dengan media-media internet ya. Jadi istilah belajar tanpa guru itu gurunya iblis sebenarnya kurang tepat ya. Karena kalau Anda bikin masakan juga Anda belajar dari internet, Anda bakalan bisa. Ataukah Anda belajar alif bata sampai ya itu pun dari internet Anda akan bisa ya. Meskipun bisa disebut guru Anda adalah internet atau orang di dalam internet tersebut yang tidak ada sangkut paut hubungan keluarga dengan Anda ataukah guru khusus ya. Tapi bisa kita membaca Iqra ataukah alif bata dengan media teknologi zaman sekarang ya. Nah, jadi ilmu laduni ini adalah kecerdasan yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Tanpa guru Anda mendapatkan hikmah dari sebuah ilmu ataukah dari rahasia-rahasia alam semesta ataukah rahasia-rahasia yang ada pada manusia dan kecerdasan-kecerdasan untuk melihat kejadian di alam semesta ini ya. Nah, apa ciri-cirinya ya? Ciri-cirinya adalah Anda sering melihat pola ya. Sebuah pola kejadian yang hasilnya akan selalu sama ya. Sebuah pola kejadian yang hasilnya selalu sama. Misalnya ya, Anda bertemu dengan seseorang yang berwatak seperti ini, dengan karakter dari lekukan wajahnya, dari karakter sifatnya, dari kelakuan-kelakuannya, itu akan berakhir sama dengan orang-orang yang Anda lihat sebelumnya yang memiliki watak dan karakter dan kelakuan yang dia alami, sehingga Anda mampu membaca bagaimana kejadian hidupnya ke depan. Bisa disebut ada ilmu ilmiahnya karena itu kecerdasan yang super jarang orang tahu ya. Anda bisa tahu seseorang itu kejadian hidupnya dari cara berbicaranya, dari kelakuannya, dari watak-wataknya, dari bentuk mukanya dan semuanya ya. Itu Anda tahu bagaimana kehidupannya 2, 3, 5 tahun ke depan ya. Itu Tuhan memberikan Anda sebuah rahasia yang jangan Anda buka pada orang tersebut. Cukup menjadi rahasia untuk diri Anda supaya tidak menjadi fitnah. Jadi ada pola-pola tertentu manusia-manusia yang kita temui atau yang kita kenal.
dan kita akan tahu ujungnya. Nah, itu salah satu ciri-ciri. Terus yang kedua, kepekaan batin Anda sangat-sangat tajam ya. Itu karena seiring ilmu yang Anda pelajari, Tuhan memberikan Anda kemudahan mencari apa makna dari ilmu yang Anda pelajari atau hakikatnya lebih dalam. Misalnya Anda lebih paham kenapa alam semesta ini diciptakan, kenapa ada agama ya, kenapa ada Tuhan, kenapa orang banyak berbeda agama ya, kenapa orang covernya berjubah tapi dalamnya iblis ya. Ada yang covernya pengemis tapi dalamnya adalah malaikat. Anda mampu melihat batasan-batasan itu. Pandangan Anda mampu tembus tahu apa bungkus dari manusia-manusia, baik dari zaman dulu sampai zaman sekarang ya. Jadi banyak zaman sekarang orang yang berpakaian ala Arab tapi dalamnya adalah hitam ya. Nah, saya tidak menuduh semua yang menggunakan jubah-jubah, tapi sudah banyak terlihat dari zaman dulu. Tapi bagi awam tidak mampu untuk menembusnya bahwa siapakah dia sebenarnya gitu ya. Nah, banyak yang tampilannya biasa-biasa ya, tapi dalamnya adalah malaikat ya. Nah, itu dimensi-dimensi yang mampu ditembus oleh orang yang memiliki ciri-ciri ilmu laduni ya. Nah, bukan ilmu tenaga dalam itu ya, ilmu laduni. Nah, yang selanjutnya kekuatan Anda mengikuti suara nurani Anda lebih kuat ya dibandingkan mengikuti akal Anda, karena akal biasanya itu berseberangan dengan nurani ya, biasanya, tidak selalu sih. Nah, nurani inilah yang murni, sumber rahasia alam semesta, supaya pandangan Anda lebih murni akan segala sesuatu, karena nurani itu adalah bisikan yang paling murni ya. Itu bahasa Indonesianya, ada yang menyebutnya sebagai bisikan ruh suci ya, ada yang menyebutnya juga sebagai Al-Quran Kodim, dan normalnya biasanya orang menyebut adalah suara hati nurani. Dan kita harus membedakan yang mana nurani, yang mana nafsu, yang mana suara akal, suara iblis, ataukah suara yang lain-lain, karena mereka suaranya sama di dalam diri kita ini. Jadi nafsu itu suaranya sama ya, bahkan bentuk mukanya dengan kita itu sama. Tukar iblis itu bentuknya, bisikannya dari dalam dada itu sama ya, suaranya sama, dan nurani itu pun sama. Jadi kita harus pintar mana nurani yang berbicara. Dan orang yang memiliki ilmu laduni lebih kuat itu dia lebih kuat dominan mengikuti suara nuraninya, karena dia akan semakin tahu nanti rahasia alam semesta ketika mengikuti nurani ya, ataukah Al-Quran Kodim orang sebut. Dan kehebatan luar biasanya di titik-titik tertentu Allah memberitahukan Anda rahasia, baik itu rahasia tentang seseorang yang akan terjadi sesuatu, ataukah rezeki yang akan datang kepada diri Anda, ataukah musibah yang akan menimpai Anda. Anda cepat mendapat informasi, dan itu janganlah diucapkan, cukup menjadi rahasia diri Anda dengan Tuhan, karena itu akan bisa menjadi fitnah dan itu bisa menciptakan kesombongan pada diri Anda ya. Kejadian-kejadian itu memiliki kode-kode yang sangat jelas ya, pola-pola yang sangat jelas, yang terjadinya nanti mutlak seperti apa yang Anda diberikan pandangan itu oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan yang selanjutnya adalah Anda lebih tajam memahami tentang karma, ataukah apa yang dilakukan seseorang akan berakibat menjadi seperti ini. Anda lebih tajam tentang memahami karma, karena karma itu berlaku meskipun sebesar biji zarah dilakukan, baik itu kebaikan ataukah keburukan, itu akan dibalas di dunia ini. Sekecil apapun kebaikan, sekecil apapun keburukan akan dibalas langsung di dunia ini. Anda akan lebih tajam mengenali pola-pola karma pada dunia ini dan pada kejadian hidup seseorang ya. Kadang tabrakan yang terjadi pada seseorang itu sebenarnya adalah pola karma ya. Tapi orang selalu menganggapnya adalah takdir. Tapi karma itu adalah bagian dari takdir sebenarnya kalau dikaji. Misalnya seseorang itu tabrakan, itu adalah bekas-bekas karma yang pernah dia lakukan masa lampau ya. Ataukah dia kehilangan motor, ataukah dizolimi orang, itu sebenarnya adalah
pola-pola karma, dan Anda bisa mengetahui pola-pola itu yang akan terjadi pada diri Anda ataukah pada orang-orang yang Anda kenal lebih dekat ya, ataukah kepada teman-teman Anda. Jadi ada sebuah rahasia-rahasia kejadian ya, yang Anda diberikan informasi oleh Tuhan, dan Anda akan tahu bagaimana kejadiannya ya. Tapi itu lebih baik diam, karena akan menjadi fitnah kalau orang tidak mengerti dan membuat Anda sombong diri. Nah, itu sedikit ciri-ciri ilmu laduni itu masuk ke badan Anda. Kalau Anda merasakan, itu sudah mulai ya. Dan dalam memahami alam semesta ini, memahami manusia, tumbuhan, hewan, Anda lebih mengerti, pikiran Anda lebih terbuka hakikat mereka diciptakan dan bagaimana Anda menjaga mereka, baik manusia, alam semesta, hewan, tumbuhan, dan sebagainya. Karena itu juga masuk di bagian sistem karma kalau Anda merusak apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan kalau ciri-ciri yang selanjutnya ya, kalau kita tambahkan sebenarnya yang lebih tajam lagi. Nah, Anda dibukakan hijab ya, atau kasir yang ada di dalam dada Anda ya. Karena Anda tahu unsur-unsur diri Anda. Anda semakin mengenal diri terendah Anda, diri terendah, Anda mengenal lapisan-lapisan dinding yang menghalangi Anda dengan Tuhan di dalam diri Anda ya. Karena banyak dindingnya. Mereka mencari jauh-jauh Tuhan padahal sangat dekat, hanya bagaimana menghancurkan dinding-dinding tersebut. Anda menjadi lebih dekat dengan Tuhan yang Anda sembah ya, seperti itu. Nah, kalau dibahas tentang sir itu banyak saya bahas penjelasan dasar ya, untuk Anda bisa mencari tahu lebih dalamnya lagi di channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali ya, banyak di sana saya jelaskan. Nah, itu ciri-ciri ilmu laduni ya, sehingga Anda lebih memandang segala alam semesta ini dari pandangan yang lebih luas, dan mata Anda lebih tajam, intuisi Anda lebih tajam. Anda mampu mengetahui pola-pola yang dibuat oleh Tuhan. Kalau ada pola tersebut, hasilnya akan sama dengan apa yang Anda lihat dan berkali-kali terjadi pada pandangan Anda. Nah, seperti itu. Semoga Anda paham maksud saya ini tentang ilmu laduni ya, tentang kecerdasan spiritual ataukah kecerdasan yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya yang dipilih ya. Kalau Anda mencapai ciri-ciri tersebut, ada kelihatan ciri-ciri tersebut, biasanya bisikan banyak ya. Biasanya bisikan untuk kebaikan itu selalu terlihat jelas, dan siapa yang berbisik. Nah, seperti itu. Semoga Anda paham, dan dukung terus channel ini untuk mengembangkan dan mengklik tombol subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Dan Anda bisa kunjungi channel pertama saya, itu channel Muhammad Hamdan Al-Ghazali, yang banyak membahas tentang ilmu kekayaan, ilmu vibrasi, ilmu kebatinan. Channel ketiga yaitu Maniak Aki, yang membahas lengkap gemstone secara internasional, gemologi, kandungan mineral, aura, zodiak, dan metafisika modern. Dan channel baru yaitu Maniak Bacan, yang khusus membahas tentang keindahan. Di sana khusus membahas tentang keindahan batu bacan dengan kualitas-kualitasnya dengan harga bersahabat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid Metafisik Produk menjual baju-baju sufi sebagai pengingat kemurnian batin diri dan batin orang lain yang melihatnya, menyebarkan virus-virus cinta ketika memakainya dimanapun berada. Tersedia semua jenis ukuran, baik laki-laki dan perempuan, ukuran panjang dan pendek. Harga promo murah dengan kualitas cotton dan sablon terbaik. Kontak admin WhatsApp 0858 1688 0424. Inilah review baju sufinya. Baju sufi yang pertama, logo Tauhid Metafisik, lambang Tauhid. Yang di belakang yang ada hanya satu. Baju sufi yang kedua, aku lebih memilih menjadi orang murni. Logo di belakang baju adalah Tauhid Metafisik. Baju sufi yang ketiga, ketika hawa nafsu takluk maka damailah dunia. Tulisan di belakang adalah logo Tauhid Metafisik.
Baju sufi yang keempat, aku patah hati pada fananya dunia. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang kelima, suara nuranimu bersih dan murni. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Baju sufi yang keenam, ego diri adalah dinding pembatas antara diri dengan Tuhan. Tulisan di belakang baju adalah logo Tauhid Metafisik. Segera pesan baju-baju sufi, stok terbatas. Terima kasih.